Saudara sekalian yang kekasih, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, saudara, di dalam Matius pasal 6, sebenarnya ada sesuatu yang luar biasa di situ. Matius pasal 6, saudaraku, dari ayat 9, 10, 11, 12, 13, sampai ayat yang ke-13. Tuhan mengajar kita, mengarahkan kita untuk mengalami kehadiran Allah, memiliki kemuliaan Allah, dan benar-benar menghayati kerajaan surga sejak di bumi. Datanglah kerajaanmu. Kalimat yang sering diucapkan, tetapi betapa mahal dan berat untuk membayar dan memenuhinya, saudara. Tetapi tidak ada barang bagus harga murah, saudara. Dalam kalimat doa Bapa kami ini, atau bagian dari rangkaian doa Bapa kami ini, saudara, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Saya tahu saudara sudah tahu kalimat doa Bapa kami ini. Bahkan saudara ada yang begitu hafal, ya, kata demi kata, kalimat demi kalimat dalam doa Bapa kami ini. Tetapi mari kita periksa hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah menjadi kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah pelayanan, saudara? Apakah hidup kita sudah menjadi wilayah kerajaan Allah? Atau kalimat yang tadi saya gunakan, bahwa hidup kita sudah menjadi kerajaan Allah, di mana Allah hadir, memerintah, dan berkuasa. Sehingga kehadiran Allah itu benar-benar bisa dirasakan orang-orang di sekitar kita, menyentuh orang-orang di sekitar kita. Bagi pelayan-pelayan Tuhan, betapa mutlaknya memiliki kehidupan yang benar-benar menghadirkan kerajaan Allah tersebut, saudara. Kalau tidak, pelayanan kita kering, hadirat Allah kering, tidak ada kuasa yang mengalir, jauh dari bukti kehadiran Allah, jauh dari bukti bahwa Allah itu hidup. Pagi ini, waktu Indonesia Barat, hari ini, kita dicelikkan terhadap hal yang selama ini kita pandang sederhana, tapi sebenarnya tidak. Bagaimana kita menjadi bagian dari kerajaan Allah. Bagaimana kita menjadi bagian dari wilayah kerajaan Allah atau kerajaan Allah itu sendiri. Dan betapa indahnya, betapa mulianya kehidupan seperti ini yang nanti suatu hari pasti kita akan dilayakkan bergabung dengan Allah di dalam kerajaannya, saudara.
Saudara, ini bukan sesuatu yang bisa terjadi secara kebetulan. Ya. Ini harus diperjuangkan, saudaraku. Ini harus diperjuangkan, saudara. Bagaimana kita bisa memperjuangkan hal ini? Supaya kita benar-benar bisa menghadirkan kerajaan Allah. Saudara, tadi saya katakan tidak ada barang bagus harga murah, saudara. Setelah saya mempelajari kehidupan Kristen, ya dari kecil saya sudah Kristen, tapi ternyata betapa miskin kekristenan saya. Bahkan ketika menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang pendeta pun, saya belum kaya dan limpah di dalam kehidupan sebagai anak-anak Allah yang mestinya bisa mengalami kelimpahan kekayaan Allah. Ini bukan materi, saudara. Kelimpahan kekayaan Allah dalam hikmat, juga dalam pengalaman konkret dengan Allah. Nah, pada saat ini terkait dengan menghadirkan kerajaan Allah. Kita harus berani, saudaraku, untuk mengakhiri jalan hidup kita. Jalan hidup kita sebagai manusia yang wajar seperti manusia lain. Kita harus berani mengambil keputusan untuk hidup sebagai anak Allah, ya, seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Walaupun kita belum tahu lengkap hidup yang dijalani Tuhan Yesus itu macam apa. Tetapi harus ada tekad, komitmen, janji, niat, dengan segala kenekatannya bahwa kita mau hidup seperti hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Pasti nanti Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk hidup benar-benar suci, tidak bercacat, tidak bercela. Roh Kudus pasti menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah Bapa saja. Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana kita mematikan segala keinginan, segala kesenangan, segala hobi, dan kita mengarahkan kepada Bapa apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan. Kita akan mempersoalkan apakah ada sesuatu dalam hidup kita yang belum kita serahkan. Sesuatu dalam hidup kita yang belum kita persembahkan bagi Tuhan. Karena segenap hidup kita ini milik Tuhan, saudaraku. Kalau kita mau hidup di wilayah kerajaan Allah, atau kita hidup sebagai kerajaan Allah, hidup kita ini menjadi kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kedaulatan Allah penuh. Kedaulatan Allah penuh. Maka memang tidak boleh ada keinginan, kesenangan, atau hobi-hobi yang Tuhan tidak kehendaki. Dan percayalah Tuhan akan menggantikan kita dengan kesenangan, ya, dengan kebahagiaan yang lebih dari segala kebahagiaan yang bisa kita nikmati dari dunia. Kalau kita tidak memiliki hobi-hobi seperti manusia pada umumnya, kita memiliki hobi, kesukaan, adalah Tuhan sendiri. Tuhan menjadi kebahagiaan kita. Dan itu mungkin. Itu sangat bisa. Nah, saudaraku sekalian, dengan langkah-langkah seperti ini, maka kita bisa menjadi manusia yang hidup di wilayah kerajaan Allah, atau bahkan hidup kita adalah kerajaan Allah itu sendiri. Ini kebahagiaan di atas segala kebahagiaan, saudaraku. Inilah yang harus kita capai. Karena sebagai anak-anak Allah, kita memiliki peluang yang besar untuk hidup di wilayah kerajaan Allah, atau hidup kita menjadi kerajaan Allah.
Yuk kita belajar saudaraku sekalian menundukkan diri sepenuh dalam kedaulatan Allah dan menikmati, ya, mengalami kerajaan Allah itu. Ya, baik. Mari kita akhiri dengan doa. Anda mengangkat tangan begini. Bapa, aku juga mengangkat tangan. Berkatilah kami. Berkat dari Allah Bapa di surga, berkat jasmani rohani, dan kehadiran Allah dalam hidup kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa. Tuhan memberkati saudara sekalian.